Jadi kita di sini akan membahas sebuah materi dengan judul reksadana. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, alangkah baiknya kita perkenalan dulu nih teman-teman. Jadi kenalin, nama saya Kesya Majandina Suarsono dengan NPM 2352197. Dan saya Rosalinda Fortuna Silitonga dengan NPM 23521908. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk saja ke materi kita ya teman-teman. Oke, baik teman-teman. Kita akan masuk kepada pengertian dan jenis-jenis reksadana. Pengertian reksadana di mana wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor lalu akan diinvestasikan oleh manajer investasi ke dalam portofolio efek berupa saham, obligasi, dan pasar uang. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis reksadana. Yang pertama, reksadana pasar uang, di mana kita di sini akan membahas tentang deposito dan obligasi. Yang kedua, itu reksadana pendapatan tetap, yang dimana kita akan membahas mayoritas obligasi. Yang ketiga, reksadana saham, di mana kita akan dominan membahas saham. Dan yang terakhir adalah reksadana campuran, di mana di dalamnya terdapat gabungan dari saham, obligasi, dan pasar uang. Nah, setelah kita membahas pengertian dan jenis-jenis dari reksadana, selanjutnya kita akan masuk ke keunggulan reksadana. Di mana keunggulan yang pertama itu ada yang namanya diversifikasi resiko. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena dana dari si investor ini itu dia disebarkan ke berbagai instrumen. Jadi kalau misalnya terjadi kerugian tersebut bisa ditutupi karena dananya itu nggak berada di satu instrumen aja. Lalu selanjutnya untuk memulai reksadana ini dia tidak memerlukan modal yang besar. Modalnya itu kecil karena bisa dimulai dari 10.000 sampai 100.000. Reksadana juga bersifat transparasi karena adanya laporan secara berkala. Jadi kita tahu nih nilai aktiva bersih hariannya. Reksadana juga dikelola oleh profesional. Jadi buat para pemula itu bisa banget karena ada yang namanya manajer investasi yang akan mengelola reksadana tersebut. Dan yang terakhir, reksadana itu dia adanya likuiditas tinggi. Kenapa bisa dikatakan likuiditas tinggi? Karena reksadana bersifat liquid atau dananya fleksibel, bisa dicairkan kapan saja. Oke, baik. Selanjutnya adalah kita membahas tentang dasar pengaturan. Dasar hukum dan regulasi reksadana. Undang-undang dan peraturan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang dimana membahas tentang pasar modal. Peraturan OJK. Yang pertama, Peraturan OJK Nomor 23 Peraturan OJK 04 2016 yang mana membahas tentang reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK. Nomor 2, Peraturan OJK Nomor 47, Peraturan OJK 04 2015 yang dimana membahas tentang manajer investasi. Yang ketiga, Peraturan OJK Nomor 10, Peraturan OJK 04 2019 yang dimana membahas tentang reksadana berbentuk perseroan. SAK, yang pertama PSAK 50 yang dimana membahas tentang instrumen keuangan, yaitu penyajiannya. Yang kedua, PSAK 55 yang dimana membahas tentang instrumen keuangan, yaitu pengakuan dan pengukuran. Yang ketiga, PSAK 60 yang dimana membahas tentang pengungkapan instrumen keuangan. Yang terakhir adalah untuk entitas kecil, yaitu SAK etap untuk pelaporan keuangan non-publik. Nah, selanjutnya kita di sini akan membahas perlakuan akuntansi pada reksadana. Saat terjadinya pembelian nih, kalau sejak terjadinya pembelian, dia diakui sebagai aset investasi. Nah, untuk jurnalnya itu dia di debit investasi reksadana dan kreditnya itu kas atau bank. Saat penilaian uang, dia ada yang jika naik disebut unrealized gain. Nah, saat naik ini dia jurnalnya investasi reksadana di debit, di kreditnya itu keuntungan yang belum terrealisasi. Kenapa dibilang belum terrealisasi? Karena keuntungannya itu belum kita terima, tapi sudah harus dicatatkan karena keuntungan tersebut pasti akan terjadi. Nah, yang satunya lagi itu dia jika turun atau disebut dengan unrealized loss. Unrealized loss ini dia jurnalnya itu sama seperti saat naik, bedanya dia kerugian belum terrealisasi ada di debit dan di kreditnya itu investasi reksadana. Lalu saat penjualan, dia itu cara menghitungnya selisih dari harga jual dengan nilai buku itu dihitung. Lalu untuk jurnalnya di debitnya itu dia kas atau bank dan kreditnya itu investasi reksadana dan investasi realisasi. Lalu yang terakhir untuk mengakui pendapatan dividen, cara penjurnalannya itu dia kas atau bank yang di debit, terus di kreditnya itu pendapatan investasi. Oke, kita masuk ke contoh kasus. Contoh kasusnya itu pada 1 Oktober 2025, Bank Permata membeli 1.000 unit reksadana berlian senilai 5.000 per unitnya. Biaya pembelian 50.000.
Pada 31 Oktober 2025, nilai per unit naik menjadi 5.200. Tidak ada penjualan unit. Jadi kita menjawab soal ini, kita akan membuat jurnalnya, yang dimana kita akan membuat jurnal 1 Oktober dan 31 Oktober. Jurnal 1 Oktober yaitu investasi reksadana 5.050.000 di debit dan di kreditnya kas 5.050.000. Yang dimana 5.050.000 ini didapat dari 5.000 dikali 1.000 yaitu dapatnya 5 juta dan ditambah dengan biaya pembelian yaitu 50.000. Yang terakhir adalah 31 Oktober, di mana investasi reksadana 200.000 di debit dan keuntungan belum realisasi di kredit senilai 200.000. Oke, ini dapat 200.000 dari pembelian pertama itu 5.000 dikali 1.000, yaitu terdapat nilainya 5 juta. Dan di tanggal 31 Oktober 2025 itu terdapat kenaikan harga yaitu 5.200. Jadi 5.200 dikali dengan 1.000 yaitu hasilnya 5.200.000. Jadi selisihnya itulah keuntungan belum realisasi 200.000. Jadi sampai di sini dulu teman-teman pembahasan materi kita tentang reksadana. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Bye bye.